Khobab bin Arats. Rombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khobab dengan maksud hendak mengambil pedang pesanan mereka. Khobab ini sebenarnya seorang pandai besi. Dia pandai ahli membuat senjata, terutama pedang, dan dijualnya ke penduduk Mekah yang dikirim ke pasar-pasar. Berbeda dengan biasanya, Khobab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaan ketika itu tidak dijumpai oleh rombongan Quraisy ya di rumahnya. Mereka duduk menunggu kedatangan Khobab. Lama kemudian datanglah Khobab. Sedang pada wajahnya terlukis tanda tanya yang bercahaya dan pada kedua matanya tergenang air mata. Tapi air mata bahagia. Maka diucapkannya lah salam kepada teman-temannya itu, lalu duduk di dekat mereka. Mereka segera menanyakan kepada Khobab, "Sudah selesaikah pedang-pedang kami, hai Khobab?" Sementara air mata Khobab sudah kering dan pada kedua matanya tampak sinar kegembiraan. Katanya, "Sungguh keadaannya amat menakjubkan." Orang-orang Quraisy itu bingung, lalu bertanya, "Hai Khobab, keadaan manakah yang kamu maksud? Yang kami tanyakan itu soal pedang kami. Apakah sudah selesai kamu buat?" Dengan pandangannya yang menerawang seolah-olah mimpi, Khobab bertanya, "Apakah tuan-tuan sudah melihatnya? Dan apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya?" Lalu orang-orang Quraisy itu saling pandang di antara mereka, heran dan bingung, penuh tanda tanya, dan salah seorang di antara mereka akhirnya bertanya, "Dan kamu, apakah kamu sudah melihatnya, hai Khobab?" Khobab menganggap remeh siasat lawan itu, maka ia berbalik bertanya, "Siapa maksudmu?" "Yang saya tuju adalah orang yang kamu katakan itu," ujar orang yang marah tadi ya. Jadi marah orang Quraisy itu. Maka Khobab pun memberikan jawabannya setelah memperlihatkan kepada mereka bahwa ia tidak dapat dipancing-pancing. Jika ia mengakui keimanannya saat ini di hadapan orang Quraisy, bukanlah karena hasil tipuan. Iya, benar, saya telah melihat dan mendengarnya. Maka saya saksikan kebenaran terpancar daripadanya dan cahaya bersinar-sinar dari tutur katanya. Itu kata Khobab. Sekarang orang-orang Quraisy pemesan senjata tadi mulai mengerti dan salah seorang di antara mereka berseru, "Siapa orang yang kau katakan tadi, hai budak Umi Anmar?" Nah, marah. Budak ternyata dia tuh ya. Ya. Dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang yang suci, Khobab menjawab, "Siapa lagi, hai Arab sahabatku, lagi di antara kaum Anda yang daripadanya terpancar kebenaran dan dari tutur katanya bersinar cahaya selain seorang." Seorang lainnya yang bangkit terkejut dan berseru, "Rupanya yang kamu maksud itu adalah Muhammad." Khobab mengangguk kepala. Dengan kebanggaan dia berkata, "Memang ia adalah utusan Allah kepada kita untuk membebaskan kita dari kegelapan menuju terang benderang." Dan setelah itu Khobab tidak ingat lagi apa yang diucapkan dan apa yang diucapkan orang kepadanya. Yang ia ingat hanyalah setelah beberapa saat lamanya ia baru sadar dan mendapati tamu-tamunya telah bubar dan tak ada lagi. Sedang tubuhnya bengkak-bengkak, tulangnya terasa sakit, darah yang mengalir melumuri pakaian dan tubuhnya. Jadi disiksa sampai bengkak-bengkak, itu berarti sudah keras banget. Kayak gitu ya. Disiksa. Dia akhirnya menerima siksaan. Kedua matanya memandang sekeliling dengan tajam. Dan mulailah saat itu Khobab mendapatkan siksaan ya. Siksaan, tapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Beliau berani tegak menghadapi kesombongan Quraisy, kesewenangan dan kegilaan orang-orang Quraisy. Maka berkatalah Sya'bi,
Khabbab menunjukkan ketabahannya hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menindih batu membara ke punggungnya hingga terbakarlah dagingnya. Ini siksaannya. Ditindih batu yang panas lagi dipanasi. Iya, pakai api panas, sudah merah, dipanasi, taruhnya ke punggung sampai dagingnya, kulitnya meleleh kena daging. Kafir Quraisy telah merubah semua besi yang terdapat di rumah Khabbab yang dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat pedang menjadi belenggu dan rantai-rantai. Lalu mereka memasukkan besi-besi tadi hingga menyala dan merah membara. Kemudian dililitkan besi-besi itu ke tubuhnya, kedua tangan, kedua kaki Khabbab. Dan pernah pada suatu hari ia pergi bersama kawan-kawannya sependeritaan menemui Rasulullah, tapi bukan karena kecewa dan kesal akan pengorbanan mereka, tapi mereka ingin dan mengharapkan keselamatan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami?" Diceritakan Khabbab, ya. Kami pergi mengadu kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang tidur berbantalkan kain burdah di bawah naungan Ka'bah. Permohonan kami kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memohonkan kepada kami pertolongan Allah?" Rasulullah pun duduk, mukanya jadi merah, lalu bersabda, "Sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya, tapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat daging, ya, dan tulang-tulangnya dengan sikat besi juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh Allah akan menyempurnakan hal itu hingga setiap pengembara yang bepergian dari San'a ke Hadral Maut tiada takut kecuali oleh Allah. Walaupun serigala yang ada di antara hewan gembalaannya, tetapi saudara-saudara terburu-buru." Maksudnya Rasulullah itu bersabarlah bahwa sebelum Khabbab itu ada orang-orang lain juga yang disiksa, bahkan disiksa lebih kejam lagi dari Khabbab dan kawan-kawan. Maka sabarlah dulu, jangan buru-buru kayak gitu. Lalu Khabbab dan kawan-kawan mendengarkan dengan keimanan dan keteguhan hati. Mereka berikrar akan buktikan kepada Allah bahwa ketabahan, kesabaran, pengorbanan akan mereka lakukan. Khabbab menanggung penderitaannya dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yaitu bekas majikannya Khabbab yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita itu akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab. Sementara Khabbab menggeliat kesakitan, tetapi napasnya ditahan hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan algojo tersebut merasa puas dan gembira. Suatu hari Rasulullah lewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya hingga hati Rasulullah pun pilu melihatnya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah untuk menolong Khabbab? Tidak ada, kecuali meneguhkan hatinya dan mendoakannya. Dan pada saat itu Rasulullah mengangkat kedua telapak tangannya ke langit lalu berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab." Dan kehendak Allah pun berlaku. Selang beberapa hari Ummi Anmar menerima hukuman qisas, seolah-olah hendak dijadikan peringatan oleh Allah. Ummi Anmar tadi diserang penyakit yang aneh dan mengerikan. Nah, dia melolong seperti anjing, kayak rabies berarti ya.
dinasihatkan orang mengenai dirinya bahwa satu-satunya jalan atau obat yang dapat menyembuhkannya adalah menyetrika kepalanya dengan besi menyala. Itu yang dilakukan oleh Umi Anmar tadi kepada Khobab. Ternyata obatnya itu dengan menyetrika kepalanya dengan besi yang menyala. Lalu kepalanya yang angkuh itu pun menjadi sasaran besi panas dan disetrika tiap pagi dan petang. Nah, tuh. Bukan hanya sekali tapi 2 kali dalam sehari. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dengan siksa, maka orang-orang beriman mengatasi siksa itu dengan pengorbanan. Dan Khobab adalah salah seorang yang dipilih oleh takdir untuk menjadi pelajaran soal tebusan dan pengorbanan. Di masa dakwah pertama, Khobab tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan sholat saja, tetapi ia memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman dan menyembunyikan keimanan mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan tentang dirinya, tentang Khobab ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana yang diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin. Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Khobab sebagai tempat bertanya tentang soal-soal yang berkaitan tentang Al-Quran, baik tentang hafalan atau pelajarannya. Khobab juga mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang sedang dengan pedangnya di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah